Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, tahukah Anda, ternyata agama Islam juga telah mengatur tentang keluarga berencana atau KB. Bagaimana pandangan Islam mengenai KB? Lalu, KB yang seperti apa yang diperbolehkan di dalam agama Islam? Temukan jawabannya dengan tonton video ini sampai habis. Di dalam Islam, KB diartikan dalam dua hal. Yang pertama, pembatasan kelahiran atau yang disebut dengan tahdid an-nasal. Pembatasan kelahiran diharamkan dalam hukum Islam karena dianggap mencegah kelahiran secara permanen, seperti mensterilkan rahim, pengangkatan rahim dan sebagainya tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Yang kedua, pengaturan kelahiran atau tanzim an-nasal. Sedangkan KB dalam arti pengaturan kelahiran diperbolehkan di dalam Islam karena pengaturan kehamilan dan kelahiran tidak tergolong pembatasan. Hal ini hanya dimaksudkan untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Islam memperbolehkan KB dengan aturan yang kedua ini dikarenakan tiga alasan yang sejalan dengan penjelasan ilmu kedokteran. Yang pertama, anak akan kekurangan suplai ASI. Ketika seorang ibu hamil kembali dan ada anak yang masih berada dalam masa penyusuannya, maka produksi ASI yang dihasilkannya akan berkurang. Menurut dokter, sekurang-kurangnya 6 bulan jika Anda ingin hamil kembali setelah Anda melahirkan agar asupan pada bayi tercukupi. Yang kedua, kondisi ibu belum pulih benar. Setelah hamil selama lebih dari 9 bulan, kemudian melahirkan, maka seorang ibu membutuhkan waktu untuk membuat tubuhnya kembali fit. Yang ketiga, janin yang dikandung memiliki resiko lebih besar dan lebih tinggi untuk lahir prematur, bayi meninggal, dan bayi cacat lahir. Karena itu, tunggulah sampai setahun 2 tahun untuk kembali hamil. Perihal tentang KB ini juga sudah jauh dijelaskan sebelum adanya ilmu kedokteran. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami melakukan azal pada masa Nabi SAW di mana Al-Quran masih terus diturunkan. Dan hal tersebut diketahui oleh Nabi SAW, tetapi beliau tidak melarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Azal adalah mengeluarkan sperma laki-laki di luar kemaluan wanita dengan tujuan mencegah kehamilan. Jadi, azal termasuk alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Baik itu berupa pil atau yang lainnya, hukumnya diperbolehkan di dalam Islam dengan catatan pencegahan ini hanya berlaku sementara atau tidak selamanya. Dan tidak karena takut miskin atau takut rezekinya menjadi sempit. Jika penggunaan kontrasepsi ini dengan alasan karena takut miskin, maka hukumnya haram secara mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat belajar Islam, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.